Pandangan ilmuwan Muslim terhadap hubungan konseptual dan teologis antara Yahudi dan Kristen merupakan hasil dari kajian panjang yang menelusuri akar sejarah agama samawi serta dinamika interaksi antarumat yang memiliki kitab suci. Dalam pandangan mereka, hubungan antara kedua kelompok ini tidak dapat dilepaskan dari asal-usul yang sama, yakni ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi dari keturunan Bani Israel, tetapi kemudian mengalami penyimpangan dan pergeseran makna akibat faktor politik, fanatisme kelompok, serta perubahan teks keagamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa dalam menilai satu sama lain, baik kaum Yahudi terhadap kaum Kristen maupun sebaliknya, terdapat bias teologis yang kuat, dan hal ini menjadi salah satu faktor utama munculnya pertentangan yang panjang di antara mereka. Dalam literatur Islam klasik, banyak ulama yang membahas pandangan Yahudi tentang orang Kristen dan pandangan Kristen tentang orang Yahudi, baik dari sisi akidah, sejarah, maupun politik. Menurut penjelasan ulama seperti Ibnu Hazm al-Andalusi, Fakhruddin ar-Razi, dan Ibn Taimiyah, umat Yahudi sejak awal menolak keabsahan risalah Isa al-Masih karena mereka memandang bahwa Isa bukanlah nabi yang dijanjikan dalam Taurat. Dalam pandangan mereka, Isa dianggap sebagai orang yang menyalahi hukum Taurat, mengubah ketentuan syariat Musa, dan melakukan dakwah di luar garis keimanan yang telah mereka tetapkan. Maka kaum Yahudi menolak keras pengakuan Isa sebagai utusan Tuhan. Bahkan mereka berusaha menghapus pengaruhnya dengan menuduhnya sebagai anak zina, penyihir, dan pendusta. Dalam teks Perjanjian Lama yang ditafsirkan secara eksklusif oleh para rabi Yahudi, sosok Mesias yang dijanjikan bukanlah seperti Isa dari Nazaret, melainkan seorang raja duniawi yang akan mengembalikan kejayaan Bani Israel di bumi. Karena itu, pandangan Yahudi terhadap orang Kristen sangat rendah dan penuh kebencian teologis, sebab mereka menganggap bahwa kaum Kristen telah melakukan kesalahan terbesar, yaitu menjadikan manusia sebagai Tuhan dengan menyembah Isa al-Masih sebagai anak Allah. Ulama Muslim menjelaskan bahwa permusuhan teologis Yahudi terhadap Kristen telah tampak sejak masa awal penyebaran ajaran Isa. Al-Quran menyinggung hal ini dalam firman Allah yang menyebutkan bahwa kaum Yahudi berkata bahwa mereka telah membunuh Al-Masih Isa, putra Maryam, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Dari ayat ini, para mufassir menjelaskan bahwa permusuhan itu bukan sekadar perbedaan doktrin, tetapi juga menjadi cermin dari kedengkian yang tumbuh akibat iri hati terhadap kemunculan seorang nabi dari kalangan mereka sendiri yang justru ditolak oleh pemuka mereka. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kaum Yahudi merasa kehilangan otoritas agama setelah Isa datang membawa hukum baru yang penuh kasih dan tidak berlandaskan pada ritual kejumudan yang mereka banggakan. Maka mereka memfitnah dan menolak ajaran tersebut hingga akhirnya muncul perpecahan besar yang melahirkan dua jalan berbeda dalam Bani Israel, yakni jalan Yahudi yang menolak Isa dan jalan para pengikut Isa yang kemudian disebut Nasrani. Sebaliknya, pandangan orang Kristen terhadap kaum Yahudi juga sangat keras, terutama setelah terbentuknya gereja-gereja awal yang menganggap bahwa bangsa Yahudi telah menolak dan membunuh Mesias yang dijanjikan. Dalam Injil dan tulisan-tulisan Paulus, kaum Yahudi sering digambarkan sebagai bangsa yang keras hati, buta secara rohani, dan pembangkang terhadap firman Tuhan. Gereja-gereja awal menggunakan narasi ini untuk menjelaskan bahwa Perjanjian Lama tidak lagi berlaku secara literal bagi umat Kristen, sebab hukum kasih yang dibawa oleh Isa telah menggantikan hukum Taurat yang dianggap penuh kutukan. Para ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni dan Ar-Razi memandang bahwa persepsi ini bukan hanya persoalan iman, tetapi juga politik. Setelah Romawi menerima ajaran Kristen, kedudukan sosial dan politik Yahudi di wilayah kekaisaran menjadi semakin lemah.
maka pandangan Kristen terhadap Yahudi berkembang menjadi bentuk kebencian kolektif yang kemudian melahirkan berbagai tragedi seperti pengusiran, penyiksaan, dan pembantaian terhadap komunitas Yahudi di Eropa. Dalam literatur tafsir dan sejarah Islam, para ulama menilai bahwa permusuhan Yahudi dan Kristen terhadap satu sama lain merupakan bukti bahwa keduanya telah menyimpang dari ajaran tauhid murni. Al-Quran menyebut bahwa orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, sedangkan orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Padahal keduanya hanyalah ciptaan yang dimuliakan. Ayat ini menunjukkan bahwa akar masalah di antara mereka bukan sekadar perbedaan pandangan terhadap hukum, tetapi karena keduanya sama telah mencampurkan ajaran wahyu dengan filsafat manusia dan takwil politik. Karena itulah, Islam datang bukan untuk berpihak kepada salah satu di antara mereka, melainkan untuk meluruskan penyimpangan keduanya dan mengembalikan agama tauhid kepada kemurniannya seperti yang dibawa oleh Ibrahim. Ibnu Taimiyah dalam karya monumentalnya menjelaskan bahwa kaum Yahudi menilai orang Kristen sebagai kaum sesat karena telah merusak konsep keesaan Tuhan. Namun orang Kristen menilai kaum Yahudi sebagai kaum terkutuk karena menolak rahmat Tuhan yang datang melalui Isa. Pandangan yang saling menuduh ini menjadi ciri khas sejarah panjang yang diwarnai dengan kebencian, fitnah, dan kekerasan. Dalam perspektif ilmuwan Muslim, hal ini merupakan cerminan dari sifat manusia yang menjadikan agama sebagai alat dominasi dan bukan sebagai jalan menuju kebenaran. Mereka menegaskan bahwa sejak awal, setiap nabi membawa ajaran yang satu, yaitu menyembah Allah yang Esa dan menegakkan keadilan. Tetapi hawa nafsu manusia mengubah wahyu menjadi dogma yang membatasi kasih sayang dan menciptakan sekat antara manusia. Beberapa ilmuwan Muslim seperti Syahristani dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal menulis bahwa perselisihan antara Yahudi dan Nasrani tidak dapat diselesaikan karena keduanya mendasarkan keimanannya pada tafsir yang eksklusif terhadap wahyu. Kaum Yahudi memandang bahwa keselamatan hanya untuk Bani Israel, sedangkan kaum Nasrani kemudian mengubah konsep itu menjadi universal, tetapi dengan syarat beriman kepada Isa sebagai Tuhan. Menurut Syahristani, kedua pandangan ini menutup pintu bagi keesaan universal yang diajarkan para nabi. Ia menjelaskan bahwa jika ajaran para nabi dipahami secara utuh, maka tidak akan ada klaim kelompok yang merasa lebih berhak atas Tuhan. Dalam pandangan ini, Islam tampil sebagai korektor sejarah yang mengembalikan ajaran para nabi ke posisi asalnya, bukan sebagai agama baru, tetapi sebagai kelanjutan dari risalah tauhid yang telah diselewengkan oleh kedua kelompok tersebut. Dalam pandangan Al-Ghazali, baik Yahudi maupun Kristen telah kehilangan keseimbangan antara akal dan wahyu. Kaum Yahudi cenderung menjadikan hukum sebagai pusat kehidupan agama, sehingga mereka terperangkap dalam formalitas dan kehilangan dimensi ruhani. Sebaliknya, kaum Kristen terlalu menekankan cinta dan pengampunan tanpa batas, sehingga sering mengabaikan keadilan hukum. Karena itu, keduanya memandang satu sama lain dengan kacamata yang keliru. Kaum Yahudi menilai bahwa kaum Kristen terlalu longgar dan penuh khayal dalam beragama, sedangkan kaum Kristen menilai bahwa kaum Yahudi keras dan kaku terhadap hukum. Menurut Al-Ghazali, pandangan yang saling menuduh ini bukanlah hasil dari kebenaran teologis, melainkan hasil dari kegagalan memahami hikmah yang terkandung dalam syariat. Ilmuwan Muslim juga menilai bahwa dalam sejarahnya, hubungan antara Yahudi dan Kristen lebih sering diwarnai politik daripada teologi. Sejak masa Kekaisaran Romawi hingga masa Perang Salib, kedua kelompok sering bersatu atau bermusuhan, tergantung pada kepentingan politik yang sedang berlaku. Dalam masa tertentu, kaum Kristen menggunakan kekuasaan politik untuk menindas Yahudi, tetapi pada masa lain, kaum Yahudi memanfaatkan kekuatan ekonomi dan pengaruh mereka di istana untuk melemahkan posisi gereja. Para ulama menilai bahwa pola ini
menunjukkan bahwa agama bagi keduanya tidak lagi menjadi jalan menuju kebenaran, melainkan menjadi alat pembenaran untuk tujuan duniawi. Para ilmuwan Muslim klasik menganggap bahwa pandangan Yahudi tentang Kristen dan sebaliknya tidak bisa dipahami tanpa meninjau akar sejarah spiritual mereka yang sama. Mereka menekankan bahwa baik Musa maupun Isa adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan tauhid dan moralitas. Namun seiring waktu, pengikut mereka mengganti makna tauhid menjadi konsep ketuhanan yang bercampur dengan filsafat Yunani dan mitos kuno. Karena itu, Islam memandang bahwa kedua kelompok telah kehilangan pijakan pada wahyu asli yang murni. Al-Quran menegaskan bahwa perbedaan mereka akan diadili oleh Allah di hari kiamat, sebab manusia tidak berhak menentukan siapa yang benar di antara para nabi, tetapi wajib beriman kepada semuanya tanpa membeda-bedakan. Dengan demikian, menurut pandangan ilmuwan Muslim, konflik antara Yahudi dan Kristen adalah cermin dari kesalahan manusia dalam memahami wahyu dan sejarah. Mereka sama-sama mengklaim diri sebagai penerus kebenaran, tetapi saling menolak dan memusuhi. Islam datang bukan untuk memihak salah satunya, melainkan untuk memperbaiki dan memurnikan kembali ajaran para nabi dari segala bentuk penyimpangan. Maka bagi para ulama Islam, memahami pandangan Yahudi terhadap Kristen dan Kristen terhadap Yahudi bukan sekadar kajian sejarah, melainkan pelajaran tentang bagaimana kebenaran bisa terpecah ketika manusia menggantikan petunjuk wahyu dengan kebanggaan kelompok dan keinginan duniawi. Dalam penjelasan para pemikir Muslim yang mendalami perbandingan agama, pandangan Yahudi terhadap Kristen dan sebaliknya dipahami bukan hanya dari sudut pertikaian keyakinan, tetapi juga dari cara mereka menafsirkan sejarah dan wahyu. Ilmuwan Muslim seperti Al-Jahiz, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan Abu Raihan Al-Biruni memandang bahwa kedua umat ini hidup dalam lingkaran penilaian yang saling menafikan, karena masing-masing merasa memiliki warisan ketuhanan yang paling murni. Dalam pandangan Yahudi, kaum Kristen dianggap telah menyimpang dari tradisi keturunan Israel karena mereka tidak lagi mematuhi hukum Musa secara ketat, melainkan menggantinya dengan keyakinan bahwa iman kepada Al-Masih sudah cukup untuk keselamatan. Sedangkan bagi orang Kristen, kaum Yahudi adalah kaum yang menolak kasih karunia Tuhan, sebab mereka mengingkari Mesias yang diutus untuk menebus dosa manusia. Pandangan saling menuduh ini, menurut para ulama Islam, menunjukkan betapa jauh keduanya telah terjebak dalam pemahaman keagamaan yang lebih menonjolkan identitas kelompok daripada substansi kebenaran wahyu. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa kaum Yahudi menilai agama Kristen sebagai ajaran yang berlebihan dalam menggambarkan Tuhan. Bagi mereka, penyatuan antara Tuhan dan manusia yang diajarkan dalam doktrin inkarnasi adalah bentuk penyimpangan paling besar dari tauhid yang sejati. Mereka menuduh bahwa kaum Kristen telah menggantikan Allah dengan sosok manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Sementara itu, kaum Kristen menganggap bahwa Yahudi gagal memahami rahasia ilahi yang tersembunyi di balik kedatangan Isa. Dalam literatur patristik, banyak penulis gereja yang menggambarkan bangsa Yahudi sebagai bangsa yang dikutuk karena kebutaannya terhadap wahyu baru. Namun, para ulama Islam menilai bahwa kedua pandangan ini sama muncul dari kesombongan teologis yang menolak menerima kebenaran di luar tradisi mereka sendiri. Islam tidak memandang Isa sebagai Tuhan maupun sebagai penipu, tetapi sebagai Rasul Allah yang dimuliakan dan dijaga dari kesalahan. Maka posisi Islam berada di antara dua ekstrem itu, menjadi saksi yang adil atas penyimpangan keduanya. Al-Biruni dalam kajiannya tentang agama bangsa-bangsa menjelaskan bahwa kaum Yahudi terlalu terikat pada batasan hukum dan silsilah, sehingga iman mereka terkungkung oleh kebanggaan etnis. Mereka menilai bahwa wahyu hanyalah untuk Bani Israel, tidak untuk seluruh umat manusia.
Hal inilah yang membuat mereka menolak keras setiap nabi yang muncul di luar garis keturunan mereka. Sedangkan kaum Kristen, setelah mengalami penindasan panjang, justru mengembangkan ajaran yang bersifat terbuka bagi semua bangsa. Akan tetapi, keterbukaan itu berkembang menjadi bentuk pengajaran yang mengabaikan hukum dan mengandalkan dogma tentang penebusan dosa. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, baik eksklusivitas Yahudi maupun universalitas Kristen sama-sama melenceng dari keseimbangan tauhid yang diajarkan para nabi. Sebab kebenaran yang datang dari Allah tidak dibatasi oleh garis keturunan dan tidak pula dilepaskan dari aturan syariat. Para ulama tafsir menyoroti pula bagaimana sikap saling bermusuhan itu telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman bahwa di antara mereka ada permusuhan yang terus berlangsung hingga hari kiamat. Ayat ini dipahami sebagai penjelasan tentang tabiat keras kepala yang tumbuh dari persaingan panjang di antara mereka dalam mengklaim siapa yang paling dekat dengan Allah. Para mufasir menegaskan bahwa pertentangan antara Yahudi dan Kristen adalah akibat dari kedengkian dan rasa iri, bukan karena keduanya tidak mengenal kebenaran, tetapi karena enggan mengakuinya. Mereka mengetahui adanya wahyu yang benar, namun masing-masing takut kehilangan pengaruh bila kebenaran itu diterima. Maka keduanya menutup diri dengan tafsir yang memelihara kepentingan kelompok. Menurut Ibnu Qayyim, kaum Yahudi menilai bahwa kaum Kristen telah merusak warisan Musa dengan memasukkan unsur paganisme Romawi ke dalam ajaran mereka. Ia mengutip pandangan bahwa banyak ritual Kristen awal berasal dari tradisi penyembahan matahari dan konsep Trinitas berasal dari warisan filsafat Yunani yang diadopsi oleh para teolog. Sebaliknya, kaum Kristen menuduh Yahudi telah menolak kasih Allah dan menjadi instrumen iblis karena mereka menolak pengorbanan Kristus di kayu salib. Dari dua pandangan yang saling mencela ini, Ibnu Qayyim menyimpulkan bahwa kebenaran tidak berada pada salah satu pihak, sebab keduanya telah meninggalkan tauhid yang asli. Mereka memperdebatkan hal yang telah hilang dari mereka sendiri, yaitu ajaran untuk menyembah Allah tanpa perantara. Ilmuwan Muslim juga menilai bahwa hubungan Yahudi dan Kristen tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi dan politik yang saling menjerat. Setelah Kekaisaran Romawi menjadi Kristen, kedudukan sosial Yahudi menurun drastis, namun mereka bertahan melalui kekuatan finansial dan jaringan perdagangan. Sementara gereja berusaha menegakkan pengaruhnya dengan cara mengontrol ajaran dan menekan kelompok yang dianggap bidah. Para ulama Islam melihat bahwa kebencian yang tumbuh di antara mereka bukan sekadar karena perbedaan doktrin, tetapi karena perebutan kekuasaan dan pengaruh di dunia. Hal ini sesuai dengan gambaran Al-Quran bahwa sebagian ahli kitab mencintai kekuasaan dunia melebihi cinta mereka kepada kebenaran. Dalam sejarah panjang peradaban, kedua kelompok itu bergantian mengalami posisi sebagai penindas dan yang tertindas. Pada masa kekuasaan Bizantium, kaum Yahudi sering diperlakukan dengan kejam. Namun, ketika bangsa Eropa memasuki masa modern, sebagian kaum Yahudi justru mendominasi lembaga keuangan dan pemikiran Barat. Sementara itu, gereja yang dulu memerangi Yahudi kini berusaha berdamai demi alasan politik dan ekonomi. Para ilmuwan Muslim memandang perubahan ini sebagai bukti bahwa nilai-nilai agama keduanya sudah terdistorsi oleh kepentingan duniawi. Mereka mengukur kebenaran bukan dengan wahyu, tetapi dengan manfaat yang bisa diperoleh. Maka hubungan antara keduanya lebih menyerupai hubungan strategis daripada hubungan spiritual. Syahristani menegaskan bahwa setiap agama memiliki 3 sisi, yaitu ajaran, sejarah, dan kekuasaan. Bila salah satu sisi dikuasai oleh hawa nafsu, maka agama itu akan melahirkan permusuhan. Dalam kasus Yahudi dan Kristen, ajaran mereka sama-sama berasal dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Namun sejarah mereka dipenuhi dengan pengkhianatan dan penyelewengan.
sementara kekuasaan mereka sering dipakai untuk menindas. Ia menulis bahwa tidak ada yang lebih tajam dari pertikaian antara dua kelompok yang sama mengaku penyembah Tuhan, sebab keduanya menggunakan nama Tuhan untuk melawan satu sama lain. Dalam pandangan Syahristani, hal ini merupakan bukti bahwa kebencian antaragama bukanlah akibat perbedaan wahyu, melainkan akibat dari manusia yang menolak untuk tunduk kepada kebenaran yang sama. Al-Ghazali menjelaskan bahwa baik Yahudi maupun Kristen memiliki pola kesalahan yang serupa. Keduanya terlalu menekankan aspek luar agama dan mengabaikan hakikat rohaninya. Kaum Yahudi menilai bahwa ibadah adalah urusan hukum, sedangkan kaum Kristen menganggap bahwa ibadah adalah urusan hati tanpa hukum. Maka keduanya terjebak dalam dua kutub ekstrem yang saling berlawanan. Islam menurut Al-Ghazali datang untuk memadukan keduanya, yaitu menjadikan iman dan amal sebagai satu kesatuan. Karena itu, kaum muslimin diperintahkan untuk tidak memusuhi salah satu dari mereka, tetapi juga tidak mengikuti penyimpangan mereka. Islam mengakui Musa dan Isa sebagai nabi yang benar, namun menolak segala tambahan dan perubahan yang dibuat setelah mereka. Ilmuwan Muslim masa pertengahan juga mencatat bahwa dalam dialog antaragama, baik tokoh Yahudi maupun Kristen sering berusaha membuktikan kebenaran agamanya dengan merendahkan agama lain. Namun kaum Muslim yang terlibat dalam perdebatan itu, seperti Ibn Hazm, memilih untuk mendasarkan argumen pada rasionalitas dan bukti sejarah. Ia menunjukkan bahwa teks kitab suci mereka telah mengalami perubahan yang jelas, baik dalam bahasa maupun makna. Dengan demikian, permusuhan yang terjadi di antara mereka berakar pada teks yang tidak lagi asli. Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila kitab mereka tetap terjaga sebagaimana wahyu pertama kali diturunkan, maka tidak akan ada perpecahan di antara mereka, sebab semua nabi membawa ajaran yang sama, yaitu tauhid. Pandangan para ilmuwan Muslim tersebut menunjukkan bahwa pertentangan Yahudi dan Kristen adalah refleksi dari keretakan yang lebih dalam di dalam jiwa manusia, yaitu kecenderungan untuk mengklaim Tuhan bagi kelompok sendiri. Dari sudut pandang Islam, keduanya adalah saksi sejarah atas bagaimana kebenaran bisa dipelintir oleh kepentingan dunia. Namun Islam tidak datang untuk menghapus keduanya, melainkan untuk menempatkan keduanya pada posisi yang benar dalam sejarah wahyu. Dalam pandangan ini, Yahudi dan Kristen adalah bagian dari perjalanan manusia menuju pengetahuan tentang Tuhan, tetapi mereka berhenti di tengah jalan karena enggan meninggalkan tradisi lama. Islam melanjutkan jalan itu hingga ke tujuan akhirnya, yaitu penyembahan hanya kepada Allah tanpa sekutu. Maka para ulama Islam menyimpulkan bahwa memahami bagaimana Yahudi memandang Kristen dan bagaimana Kristen memandang Yahudi sejatinya membuka mata manusia terhadap kesalahan yang sering berulang dalam sejarah agama. Setiap kelompok merasa paling benar, tetapi lupa bahwa kebenaran sejati bukanlah milik satu kaum. Mereka menilai orang lain dengan kebencian dan prasangka, padahal semua nabi datang membawa pesan yang sama. Karena itu, menurut pandangan ilmuwan Muslim, penyelesaian pertentangan itu bukan dengan perdebatan atau kekerasan, melainkan dengan kembali kepada keesaan Tuhan yang murni, sebagaimana diajarkan oleh para rasul. Dan selama manusia masih mengukur iman dengan kebanggaan kelompok, selama itu pula Yahudi dan Kristen akan tetap saling mencela dan tidak akan pernah menemukan kedamaian sejati. Dalam pandangan ilmuwan Muslim yang lebih mendalam, hubungan antara Yahudi dan Kristen mencerminkan dinamika batin yang kompleks dari umat manusia dalam mencari Tuhan di tengah kekuasaan dan ambisi. Mereka menilai bahwa kedua umat ini tidak hanya berbeda dalam pemahaman teologis, tetapi juga dalam cara menafsirkan sejarah sebagai cermin keimanan. Orang Yahudi menulis sejarah dengan penekanan pada perjanjian khusus antara Tuhan dan bangsa mereka,
sedangkan orang Kristen menulis sejarah dengan fokus pada penebusan universal yang mencakup seluruh umat manusia. Dua cara pandang ini menciptakan jurang pemisah yang sangat lebar, karena masing-masing menganggap dirinya sebagai pemegang kunci keselamatan yang sejati. Ulama Islam melihat bahwa perbedaan ini tidak lahir dari wahyu yang murni, tetapi dari tafsir manusia yang dilingkupi oleh kepentingan dan tradisi yang berlapis-lapis. Dalam karya-karya tafsir dan filsafat Islam, disebutkan bahwa permusuhan mereka memiliki akar psikologis yang dalam. Orang Yahudi menolak Isa bukan hanya karena alasan hukum, tetapi juga karena rasa takut kehilangan posisi sebagai umat pilihan. Mereka merasa bahwa menerima Isa berarti mengakui bahwa Tuhan dapat mengutus nabi di luar kendali para rabbi. Sementara itu, orang Kristen merasa bahwa penolakan Yahudi adalah simbol dari kekerasan hati manusia terhadap rahmat Tuhan. Dari dua perasaan inilah lahir sejarah yang dipenuhi dendam dan pembenaran diri. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa jika keduanya benar-benar memahami makna ketundukan kepada Allah, maka permusuhan itu tidak akan pernah terjadi. Para pemikir Islam juga memperhatikan bahwa dalam literatur suci mereka, masing-masing kelompok mengklaim hubungan langsung dengan para nabi. Yahudi menegaskan bahwa para nabi setelah Musa adalah bagian dari sejarah mereka, sedangkan Kristen menganggap bahwa nubuat tentang kedatangan Mesias telah tergenapi dalam diri Isa. Dalam hal ini, para ulama Islam menunjukkan bahwa kedua klaim itu hanya benar sebagian, sebab para nabi tidak datang untuk satu kaum saja. Nabi-nabi Bani Israel adalah utusan bagi manusia pada zamannya, sedangkan risalah terakhir yang bersifat menyeluruh baru datang dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, Islam menempatkan diri bukan di tengah-tengah antara mereka, tetapi di atas garis kebenaran yang meluruskan penyimpangan sejarah mereka. Ibnu Khaldun memandang perpecahan Yahudi dan Kristen sebagai fenomena sosial yang wajar dalam sejarah manusia. Ia menjelaskan bahwa setiap agama ketika telah lama berdiri dan memiliki struktur kekuasaan, cenderung melahirkan perbedaan pandangan yang tajam di antara para pengikutnya. Kaum Yahudi terpecah menjadi berbagai sekte seperti Farisi, Saduki, dan Eseni. Sementara kaum Kristen pecah menjadi Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Dari sudut pandang sosiologis Islam, perpecahan itu adalah tanda bahwa manusia telah menjadikan agama sebagai simbol kekuasaan dan bukan sarana untuk mengenal Allah. Maka kebencian Yahudi terhadap Kristen dan sebaliknya hanyalah bayangan dari perpecahan yang tumbuh di hati mereka sendiri. Para ahli sejarah Islam juga mencatat bahwa interaksi antara kedua kelompok itu di dunia Islam sangat berbeda dibandingkan di Eropa. Di bawah pemerintahan Islam, Yahudi dan Kristen diberi ruang untuk hidup berdampingan sebagai ahlud zimmah, dan banyak dari mereka yang justru bekerja sama dalam bidang ilmu, penerjemahan, dan kedokteran. Fakta ini menunjukkan bahwa ketika hukum Allah ditegakkan dengan adil, permusuhan lama di antara mereka dapat reda. Namun begitu pengaruh kekuasaan dunia barat kembali dominan, kebencian lama pun dihidupkan lagi dengan wajah baru. Para ulama menilai bahwa ini adalah bukti bahwa kedamaian sejati hanya mungkin terwujud bila manusia tunduk kepada hukum Allah, bukan kepada nafsu dan sejarah dendam. Dalam catatan para mufasir, ada penjelasan bahwa perbedaan Yahudi dan Kristen terhadap Isa mencerminkan dua bentuk kesalahan manusia terhadap wahyu. Yang satu menolak secara total, yang lain menambah berlebihan. Yahudi menolak risalah Isa, sementara Kristen meninggikan beliau hingga kedudukan ketuhanan. Islam datang dengan posisi yang seimbang, yaitu mengakui Isa sebagai rasul yang agung, tetapi tetap makhluk yang tunduk kepada penciptanya. Karena itulah, ulama menilai bahwa pandangan Yahudi terhadap Kristen sebagai kaum penyembah manusia
dan pandangan Kristen terhadap Yahudi sebagai bangsa terkutuk, keduanya sama-sama lahir dari kehilangan keseimbangan dalam memahami hakikat kenabian. Dalam pandangan para ulama seperti Al-Mawardi dan Qadi Iyad, Yahudi dan Kristen sebenarnya memiliki satu penyakit yang sama, yaitu ghulu, yakni melampaui batas dalam beragama. Kaum Yahudi melampaui batas dalam kebencian terhadap Nabi, sedangkan kaum Kristen melampaui batas dalam pemujaan terhadap Nabi. Keduanya tidak lagi melihat Nabi sebagai manusia yang diutus, melainkan sebagai simbol untuk kepentingan masing-masing. Maka mereka kehilangan hikmah dari risalah yang sebenarnya mengajarkan ketundukan dan kasih sayang. Para ilmuwan Islam menilai bahwa selama mereka berpegang pada tafsir yang lahir dari hawa nafsu, tidak mungkin akan muncul perdamaian sejati di antara mereka. Sebagian ilmuwan Islam juga mengulas bahwa permusuhan Yahudi dan Kristen menjadi pelajaran bagi umat Islam agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mereka mengingatkan bahwa kebanggaan terhadap kelompok, mazhab, dan tradisi bisa membuat umat Islam jatuh ke dalam jurang yang serupa. Jika kaum Yahudi terpecah karena sombong terhadap garis keturunan, dan kaum Kristen terbelah karena mempertuhankan cinta tanpa batas, maka umat Islam akan hancur bila menukar tauhid dengan fanatisme. Maka perbandingan antara dua umat itu dijadikan cermin untuk memperingatkan agar Islam tidak berubah menjadi agama yang kehilangan ruhnya karena kebanggaan kosong. Para cendekiawan Muslim juga menyebut bahwa dalam masa kini Yahudi dan Kristen berusaha mendekatkan hubungan mereka melalui dialog antariman. Namun dalam pandangan para ulama klasik, rekonsiliasi semacam itu seringkali bersifat politis, bukan teologis. Mereka bersatu dalam kepentingan menghadapi Islam yang mereka anggap sebagai ancaman bagi dominasi budaya Barat. Dalam banyak tulisan tafsir dan sejarah, disebutkan bahwa kebersamaan mereka itu hanyalah persatuan sementara yang didasari oleh rasa takut, bukan oleh keimanan. Maka para ilmuwan Islam menilai bahwa meski mereka tampak bersatu secara politik, di dalam hati keduanya tetap menyimpan permusuhan lama yang tidak bisa dihapus karena dasar keyakinannya telah terlanjur bertentangan. Para ulama seperti Fakhruddin Ar-Razi menambahkan bahwa kaum Yahudi memandang kaum Kristen sebagai umat yang menciptakan Tuhan dari imajinasi, sedangkan kaum Kristen memandang kaum Yahudi sebagai umat yang menolak rahmat. Pandangan ini membuat keduanya menolak kemungkinan kebenaran di luar dirinya. Dalam filsafat Islam, hal ini disebut dengan istilah al-inhisar, yaitu kecenderungan untuk membatasi kebenaran hanya pada satu bentuk pemahaman. Para pemikir Islam menilai bahwa selama manusia hidup dengan pandangan eksklusif seperti itu, maka dialog antara agama hanya akan menjadi bentuk kesopanan di atas kebencian yang tersembunyi. Dalam konteks yang lebih luas, para ilmuwan Muslim juga melihat bahwa hubungan antara Yahudi dan Kristen menjadi contoh bagaimana agama dapat dijadikan alat untuk menciptakan hierarki sosial. Yahudi menggunakan konsep umat pilihan untuk membenarkan dominasi mereka dalam tatanan dunia kuno, sementara Kristen menggunakan konsep kasih universal untuk menguasai dunia melalui kolonialisasi. Islam menolak kedua cara ini karena dalam Islam, manusia tidak dinilai dari keturunan atau bangsa, melainkan dari ketakwaan. Maka menurut para ulama, hubungan antara Yahudi dan Kristen bukan sekadar persoalan sejarah lama, tetapi cermin dari bagaimana manusia memutarbalikkan ajaran Tuhan demi menegakkan kekuasaan di bumi. Sebagian ulama juga menyoroti bahwa meskipun mereka saling mencela, keduanya memiliki pola yang sama dalam menyelewengkan wahyu. Mereka menulis ulang kitab suci sesuai tafsir para pemimpin agama dan menciptakan hukum tambahan yang tidak bersumber dari wahyu. Maka keduanya hidup dalam sistem keagamaan yang dipenuhi oleh campuran antara teks, tradisi, dan kepentingan. Islam menegaskan bahwa penyimpangan semacam inilah yang menyebabkan wahyu kehilangan maknanya di hati manusia. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa bukan agama mereka yang rusak, tetapi pemahaman manusialah
yang menjadikannya bengkok. Dengan pandangan yang luas ini, para ilmuwan Islam bersepakat bahwa permusuhan Yahudi dan Kristen adalah gambaran nyata dari kerusakan spiritual yang timbul bila wahyu dipisahkan dari ketundukan kepada Allah. Mereka menganggap bahwa hubungan keduanya telah menjadi ajang perebutan kehormatan semu di hadapan manusia. Padahal yang seharusnya dicari adalah keridhaan Tuhan. Oleh karena itu, Islam menyeru untuk meninggalkan jalan yang saling menuduh dan kembali kepada ajaran yang satu, yaitu tauhid yang bersih dari segala bentuk keserupaan dengan makhluk. Selama prinsip ini tidak dipegang, maka permusuhan Yahudi terhadap Kristen dan Kristen terhadap Yahudi akan tetap menjadi luka sejarah yang tak akan sembuh sampai hari keputusan tiba, ketika Allah menunjukkan siapa yang sesungguhnya beriman kepada kebenaran tanpa menambah dan tanpa menguranginya.